Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita agak beda nih. Kita fokus ke satu bab aja. Iya, betul. Bab 9 dari buku The Time Paradox, karyanya Zimbardo dan Boyd. Temanya, wah ini sih dekat banget sama kita semua ya. Cinta dan kebahagiaan. Universal banget ya tema ini. Iya kan? Pernah nggak sih Anda mikir, kok ada hubungan yang langgeng, ada yang bentar aja udah bubar? Atau penasaran gimana sih cara kita ngelihat waktu, masa lalu, masa kini, masa depan itu ngaruh ke happy nggaknya kita tiap hari? Nah, bab ini tuh nawarin kacamata unik buat ngelihat itu semua. Namanya perspektif waktu. Jadi, yuk kita gali bareng, seberapa teda sih pengaruh si perspektif waktu ini buat urusan hati sama nyari bahagia? Ini emang menarik banget karena ada semacam paradoks gitu ya. Cinta kan sering kita anggap wah abadi, nggak kenal waktu. Tapi ya itu seperti yang nanti kita bahas dari buku ini, ternyata cara kita secara personal melihat waktu, orientasi kita gimana, itu dampaknya signifikan loh ke hubungan cinta. Oh iya. Iya, dan juga ke kemampuan kita buat benar-benar ngerasa bahagia. Nanti kita lihat deh gimana ini muncul di tiap tahapan hubungan, terus kenapa cocoknya perspektif waktu pasangan itu penting, sama strategi apa aja buat tingkatin bahagia, semua dari kacamata psikologi waktu. Oke. Menarik nih. Kita mulai dari cinta dulu kali ya. Ingat nggak sih pas pertama jatuh cinta, euforianya tuh loh, Wah iya. dunia kayak milik berdua, semua intens banget. Nah, buku ini nyambungin kondisi ini sama pandangan lama loh, bahkan dari Freud atau teks medis kuno kayak The Anatomy of Melancholy. Oh, yang Robert Burton itu ya, abad 17. Fokus banget ke saat ini. Iya, bener banget. Secara sejarah kan psikologi dulu lebih fokus ke nyembuhin ya penyakit mental gitu, bukan gali sisi positif kayak cinta atau bahagia. Freud aja ngelihat cinta yang intens banget tuh ada miripnya sama kondisi patologis. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Iya, tapi untungnya sekarang udah ada pergeseran lah ya ke psikologi positif. Buku ini juga nekenin bahagia itu bukan cuma nggak ada derita. Dan cinta ya meskipun rumit, itu fondasi penting buat manusia. Nah, perspektif waktu ini jadi salah satu kunci buat mahamin itu semua. Dan langsung kerasa ya relevansinya di hubungan. Misalnya di awal-awal pacaran gitu. Itu kan sering banget didominasi sama yang namanya present hedonistic, fokus ke nikmatnya sekarang aja. Pasti pada ingatlah rasanya. Begadang, obrol ngalor ngidul, lupa waktu. Dunia luar nggak penting ya rasanya. Iya, kayak waktu berhenti gitu. Persis. Euforia awal itu kekinian banget. Tapi kan hubungan jalan terus ya. Pasangan mulai bikin sejarah bareng, itu masa lalu. Dan juga ngebayangin masa depan bareng. Nah, iya tuh. Ini kan otomatis nuntut penyesuaian ya, cara mandang waktunya. Nah, disinilah potensi gesekan bisa muncul. Apalagi kalau perspektif waktu suami istri atau pasangan, itu beda banget. Contohnya gimana tuh? Ya bayangin aja, satu orang present hedonistik banget. Pokoknya hidup buat senang-senang hari ini. Satunya lagi, future oriented banget. Mikirin rencana jangka panjang terus, nabung, mikirin konsekuensi nanti. Wah, itu pasti jadi sumber berantem sehari-hari ya. Mulai dari yang sepele, kayak milih makan malam, mau fast food sekarang, apa masak agak lama tapi lebih sehat atau hemat. Bener. Sampai keputusan gede soal duit, beli gadget baru sekarang, apa investasi. Atau weekend mau ngapain, santai aja apa ikut kursus buat karir. Belum lagi kalau present hedonistiknya ekstrim ya, kayak judi atau selingkuh impulsif gitu. Itu ancaman banget sih. Tepat sekali. Nggak nyambungnya prioritas waktu ini bisa jadi bom waktu loh. Buku ini juga ada nyingkung dikit sih soal tren umum dinamika waktu gender di pasangan heteroseksual sama gay ya. Ya walaupun ini generalisasi ya. Pasti banyak variasinya. Intinya sih beda cara menghargai waktu itu bisa bikin frustrasi kalau nggak diomongin. Ada cerita lucu di buku ini soal booking bulan madu. Ada anak kecil nyeletuk, bulan madu tuh perlu reservasi. Hahaha, iya Lia, inget. Mungkin ini gara-gara denger ortunya berantem kali ya. Yang satu mungkin terlalu asyik saat ini, sampai lupa ngurusin hal penting buat masa depan mereka. Lucu tapi, nusuk juga ya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Terus, apa sih yang sebetulnya kita cari dari pasangan kalau dilihat dari kacamata waktu kita? Bab ini ada risetnya loh, dan hasilnya lumayan bikin melek. Nah, ini dia nih. Menurut riset yang dikutip itu ya, orang yang future-oriented itu nyarinya pasangan yang stabil, bisa ditebak. Mereka nimbang untung rugi hubungan jangka panjang. Tapi uniknya nih,
Katanya mereka kurang tertarik sama romansa yang terlalu membara. Agak aneh ya. Bukannya masa depan juga butuh percikan? Menarik ya interpretasinya. Mungkin maksudnya mereka lebih prioritasin stabilitas daripada gejolak emosi sesaat gitu kali ya? Mungkin ya. Terus kebalikannya, yang present-oriented, apalagi yang hedonis, present-hedonistic. Nah ini justru pengennya hubungan yang penuh gairah, spontan, fisik banget. Pasangan ideal itu yang seru, yang sekarang banget. Tapi ya itu, komitmen jangka panjang mungkin agak nanti dulu. Dan hubungannya cenderung lebih sering konflik katanya. Iya, karena fokusnya beda ya. Yang penting seru sekarang. Terus yang terakhir, yang past-oriented. Fokus ke masa lalu. Mereka pengen hubungan yang nyaman, pasangannya bisa diandelin. Spontanitas, gairah fisik, itu kurang penting. Tapi ada catatannya nih, kalau orientasinya pas negatif, wah ini bisa galau terus. Mikirin coba dulu sama si A, atau andai aja dulu nggak gitu. Aduh, repot juga ya kalau gitu. Nah, temuan ini ngasih satu nasihat penting banget dari buku ini. Sebelum serius, apalagi mau nikah, coba deh saling pahamin dulu perspektif waktu pasangan. Bukan berarti harus sama plek, tapi sadar aja sama perbedaannya dan potensi dampaknya. Penting banget ya itu berarti. Krusial. Soalnya kalau beda banget di area ini, bisa jadi masalah nanti di kemudian hari. Makanya orang yang future-oriented bisa nganggep pasangannya yang present hedonistic gitu nggak tanggung jawab. Sebaliknya yang present hedonistic bisa nganggep pasangannya bosenin atau kaku banget. Masuk akal, masuk akal. Oh ya, ada lagi fakta unik. Orang yang extreme future-oriented, kayak mahasiswa di Stanford yang dicontohin di buku, itu kadang sampai susah nyempetin waktu buat kencan atau ya keintiman fisik. Saking fokusnya ngejar masa depan ya. Iya, fokus banget sama target akademis atau karir. Jadi ironis gitu. Ngejar masa depan, tapi ngorbanin potensi bahagia sekarang. Jadi ingat kutipan Holden Caulfield yang juga disinggung, cinta itu intinya soal ngasih waktu kita buat orang lain. Betul sekali. Dan ironi ini nyambung nih pas kita ngomongin konflik. Kan nggak mungkin ya hubungan tanpa konflik. Nah, perspektif waktu ini lagi-lagi jadi pemain kunci. Bisa jadi sumber masalah, bisa juga jadi solusi. Nah, ini nih. Kenapa sih kalau lagi berantem tuh rasanya sering buntu, malah ngerusak? Buku ini ngasih penjelasan bagus. Pas emosi lagi tinggi, kita tuh kejebak. Kejebak gimana maksudnya? Kejebak dalam rekonstruksi masa lalu versi kita sendiri. Kamu tuh dari dulu emang gini terus, atau kejebak konstruksi masa depan versi kita. Kalau gini terus, udah pasti kita bakal pisah. Kita sibuk sama cerita di kepala masing-masing. Oh ya, paham. Jadi fokusnya ke narasi kita sendiri ya, bukan ke masalahnya saat ini. Dan yang penting banget dipahami kayak yang ditekankan di buku ini, pas lagi sama-sama panas gitu, kita nggak bisa ngubah rekonstruksi masa lalu atau konstruksi masa depan di kepala pasangan kita. Nyoba benerin cerita dia saat itu biasanya sia-sia, malah bikin tambah keruh. Terus kuncinya gimana dong? Kuncinya, balik ke saat ini. Buku ini ngasih beberapa teknik komunikasi aktif. Pertama, berhenti sejenak. Stop dulu, saling serang atau bela diri. Tarik napas. Oke, pause dulu ya. Kedua, dengerin aktif. Bener-bener fokus dengerin apa kata pasangan, jangan siapin bantahan di kepala. Ketiga, parafrase. Coba ulangin apa yang kamu tangkep pakai kata-katamu sendiri. Jadi, maksud kamu kecewa karena gitu. Biar pastiin pemahaman. Biar nggak salah tangkap ya. Iya. Keempat, minta klarifikasi. Kalau nggak jelas, tanya. Bisa jelasin lagi maksudnya gimana? Kelima, validasi perasaan. Akui emosi dia, meskipun kamu nggak setuju alasannya. Aku ngerti kok kamu marah, sedih. Ini bukan berarti setuju, tapi mengakui emosinya valid. Ini penting nih. Baru yang keenam, ungkapkan pandangan kamu. Setelah lebih tenang dan ngerasa nyambung, baru sampaikan sisi kamu. Tapi jangan nyerang. Intinya, jaga obrolan tetap membumi di realitas sekarang, jangan kesasar ke masa lalu atau masa depan yang subjektif. Wah, ini tekniknya kedengeran simpel tapi pasti prakteknya butuh latihan ya. Apalagi pas emosi lagi naik. Oke, kita udah bahas cinta, hubungan, konflik dari kacamata waktu. Sekarang kita geser yuk ke bagian kedua, kebahagiaan. Pertanyaan gedenya, kita udah makin maju nih. Internet cepet, makanan gampang, traveling mudah, tapi apa kita jadi lebih bahagia? Nah, itu pertanyaan $1 juta ya. Buku ini ngutip risetnya Sonja Luyobumirsky. Dia ngidentifikasi ciri-ciri orang yang konsisten ngerasa bahagia. Apa aja tuh cirinya? Ternyata mereka cenderung suka nolong orang, sering bersyukur,
nyempetin waktu buat hubungan sosial, pinter nikmatin momen enak saat ini namanya savoring. Oh, savoring. Menikmati gitu ya? Iya. Terus, aktif olahraga, optimis lihat masa depan, punya tujuan hidup, dan pinter ngatasin masalah atau punya mekanisme coping yang bagus. Coba deh kita perhatiin ciri-ciri itu. Kelihatan banget kan benang merahnya sama perspektif waktu. Gimana tuh? Nolong orang, butuh waktu, fokus kebutuhan saat ini. Bersyukur, ini kan nyambungin kita ke masa lalu yang positif, pasting positif. Savoring, ini inti dari present hedonism yang sehat, nikmatin saat ini. Optimisme, jelas ini orientasi ke masa depan, future oriented. Tujuan hidup dan coping ini juga nyangkut ke rencana masa depan. Keyakinan spiritual, ini bisa nyambung ke transcendental future, keyakinan makna di luar hidup ini. Wah, dia juga ya. Semuanya ada kaitan waktunya. Dan yang menarik lagi soal riset Lyubomirsky ini tentang apa sih yang nentuin kebahagiaan kita, ada konsep set point kebahagiaan kayak termostat gitu. Katanya sekitar 50% kebahagiaan itu pengaruh genetik. Setengahnya? Wow. Ya, terus 10% lagi dari kondisi hidup luar kayak miskin, sehat sakit, dan lain-lain. Nah ini intinya, sisa 40% itu dipengaruhi sama aktivitas yang sengaja kita pilih buat dilakuin. Fokus buku ini ya di 40% yang bisa kita kontrol itu. 40% itu lumayan gede loh. Dan ini nih, menurut saya wawasan paling penting dari bab ini. Kebahagiaan itu mau sumbernya dari kenangan indah masa lalu kek, atau harapan seru di masa depan kek, cuma bisa dirasain di momen saat ini. Nah, persis. Kita nggak bisa merasa bahagia kemarin atau besok. Ngerasainnya ya sekarang. Kalau kita kebanyakan ngeluhin masa lalu atau khawatirin masa depan, bisa-bisa kita kelewatan momen bahagia yang mungkin ada di depan mata kita sekarang. Contoh paling kuat buat ini tuh studi klasik yang juga dikutip di buku. Yang bandingin kebahagiaan jangka panjang pemenang lotre sama korban kecelakaan yang lumpuh. Hasilnya kan lumayan bikin kaget ya. Oh iya, itu gimana hasilnya? Pemenang lotre itu setelah euforia awalnya hilang, ternyata nggak lebih bahagia dari orang biasa secara signifikan. Sebaliknya, korban kecelakaan, ya meskipun kebahagiaannya turun, rata-rata masih nilai kebahagiaan mereka di atas netral. Ini nunjukin dua hal, kapasitas adaptasi kita luar biasa, dan kedua, kuatnya pengaruh cara pandang atau perspektif kita. Jadi kondisi objektif nggak selalu nentuin ya. Jadi ingat kutipan Abraham Lincoln di buku, kebanyakan orang bahagia sejauh mereka mutusin buat bahagia. Mirip sama kata Dalai Lama ya, pikiran kita modal utama bahagia. Kemampuan kita milih cara ingat masa lalu, maknain saat ini, bangun harapan masa depan, itu ngasih kita kekuatan buat ikut nyiptain bahagia kita. Dan karena 40% kebahagiaan itu bisa diupayakan, buku ini terus ngasih 12 strategi konkret dari riset Lyubomirsky tadi. Cara-cara efektif buat ningkatin bahagia kita secara berkelanjutan. Ini tindakan sadar yang bisa dilatih. Iya, ada 12 ya. Kayaknya beberapa udah sering denger sih, tapi di sini dikaitin sama riset. Kayak 1, ungkapin rasa syukur, nulis jurnal syukur gitu. 2, latih optimisme, lihat sisi baik atau pelajaran. 3, hindari overthinking sama banding-bandingin diri. 4, berbuat baik. 5, rawat hubungan sosial, investasi waktu dan energi. 6, kembangin strategi coping yang sehat. 7, belajar maafin, lepasin dendam. 8, tingkatin pengalaman flow. Asyik sama aktivitas menantang. 9, nikmatin kesenangan hidup, savoring tadi. 10, komitmen ke tujuan hidup. 11, jalanin spiritualitas atau agama. 12, rawat tubuh, olahraga, tidur, makan bener. Lengkap juga ya. Nah, pesan penting yang ditarik Zimbardo dan Boyd dari daftar ini tuh perlunya perspektif waktu yang seimbang. Lihat aja daftarnya, ada yang fokus ke masa lalu, syukur, maafin, ada yang ke saat ini banget, savoring, flow, baik, ada yang ke masa depan, optimisme, tujuan, coping. Bener juga, nyebar ya fokus waktunya. Kalau kita cuma fokus ke satu jenis aja, misalnya ngejar masa depan terus tanpa henti, kita bisa ngelehilangan bahagia dari nikmatin proses sekarang atau damai sama masa lalu. Jadi bukan cuma soal apa yang dilakuin, tapi juga soal fleksibilitas mental kita buat ganti-ganti perspektif waktu sesuai kondisi. Kemampuan adaptif ini yang bikin kita bisa nemu jalan lain kalau satu jalan buntu. Dan buat nutup bagian bahagia ini, ada pengingat simpel tapi dalam banget. Hal baik butuh waktu. Termasuk bahagia, kita perlu nyediain waktu buat bahagia,
Bahkan perlu waktu buat sadar kalau kita lagi bahagia. Jangan sampai kayak perenang yang fokus ke finish terus, kepalanya nunduk, nggak sadar lagi ngelewatin pulau tropis yang indah banget sekarang. Nah, di sini konsep mindfulness atau kesadaran penuh jadi relevan banget ya. Latihan buat hadir sepenuhnya di momen ini. Sadar sensasi fisik, pikiran, perasaan, tanpa ngejudge. Buku ini nyaranin latihan simple, kayak sengaja nyentuh kusen pintu tiap lewat. Sentuh kusen pintu. Buat apa tuh? Bukan soal kusennya, tapi sebagai pengingat fisik aja. Buat sejenak balik ke sini dan kini, stop pikiran yang jalan otomatis. Latihan kecil gini bisa ngelatih otot kesadaran kita biar lebih peka nangkap momen bahagia yang mungkin sering kelewat. Oke. Jadi kebayang banget ya setelah ngobrolin ini. Cara kita ngelihat waktu, perspektif waktu kita, itu benar-benar nyerap sampai ke inti pengalaman kita ya. Gimana kita cinta, bangun hubungan, berantem, sampai akhirnya nemu dan ngerasain bahagia. Keseimbangan antara masa lalu, kini, depan, sama kemampuan buat hadir di saat ini. Kayaknya itu benang merahnya ya. Nih ngasih Anda kacamata baru ya buat lihat hidup sendiri. Mungkin bisa jadi bahan renungan nih. Gimana sih kecenderungan perspektif waktu Anda selama ini? Kelihatan nggak di hubungan terdekat Anda? Atau di cara Anda ngejar bahagia? Ada nggak satu hal kecil aja dari obrolan ini yang pengen dicoba mulai hari ini? Dan ini satu pemikiran terakhir buat dibawa pulang nih. Kalau kita setuju cinta dan bahagia itu dialaminya di masa kini, bisa nggak sih kita ngakalin sistem? Ngakalin gimana tuh? Ya, misalnya kita secara sadar ngejadwalin waktu khusus buat ngobrol dalam sama pasangan, atau buat ngelakuin hal yang benar-benar kita nikmatin, savoring. Jadi kayak pakai alat masa depan, jadwal, buat mastiin ada pengalaman positif di masa kini. Mungkin nggak ya cara proaktif gitu bisa ningkatin kualitas cinta dan bahagia kita? Wah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Pada akhirnya sih, mahamin hubungan kita sama waktu, kayak yang dijelasin di buku ini, itu bukan cuma latihan mikir aja. Ini langkah penting banget yang bisa bawa kita ke hidup yang lebih utuh, lebih nyambung, dan lebih bermakna. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini.